Halo guys, selamat datang di channel saya dan kali ini kita ngobrolin tentang iPhone 14 yang akan dirilis Apple dalam waktu dekat. Cuman memang informasi terakhirnya adalah iPhone 14 atau peluncuran iPhone 14 ini bakalan ditunda ya. Biasanya jadwalnya September. Ini nggak tahu apakah akan ditunda sampai kapan gitu. Jadi Apple itu dikabarkan akan terlambat memproduksi iPhone 14 Max sehingga berpotensi menunda launching iPhone 14 yang akan dijadwalkan bulan depan. Ini Agustus berarti September ya. Nah, jadi dilansir dari 9to5 Mac, analis Ross Young itu melaporkan bahwa produk iPhone 14 Max terlambat dari jadwal. Padahal iPhone 14 Max diharapkan menjadi iPhone 6,7 inch pertama yang bukan tipe Pro ini sedang mengalami kesulitan rantai pasokan atau supply chain. Young mengatakan pengiriman panel untuk iPhone 14 Max masih tertinggal jauh daripada iPhone 14 Pro Max. Dalam sebuah posting di Twitter itu Young mengatakan bahwa pengiriman panel masih jauh di belakang di tempat yang seharusnya. Nah, Young juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa volume pasokan untuk iPhone 14 Pro Max lebih dari 3 kali lebih tinggi dari volume untuk iPhone 14 Max. Agak ribet ya namanya. Jadi iPhone 14 Max dan 14 Pro Max akan berbagi ukuran layar, tapi panelnya sendiri akan berbeda. Ini karena iPhone 14 Max akan kekurangan dukungan untuk ProMotion, teknologi kecepatan refresh adaptif Apple yang eksklusif untuk 14 Pro dan 14 Pro Max. Oke, jadi hanya untuk Pro ya. Sementara untuk yang varian 14 dan 14 Max ini nggak akan ada promosi. Nah, apakah ini berarti iPhone 14 Max akan ditunda? Masih harus dilihat. Tapi berdasarkan laporan dari Nikkei Asia Review pada bulan Mei menunjukkan bahwa produksi iPhone 14 Max tertunda setidaknya 3 bulan karena penguncian COVID di China ya. Hanya beberapa jam kemudian, analisa produk Apple Min Chiku melaporkan bahwa sementara produksi iPhone 14 Max terlambat dari jadwal. Situasinya terkendali ya katanya. Nah, adapun laporan ini dibuat pada Mei 2022. Jadi ini udah sekitar berapa bulan ya? Mei, Juni, Juli, Agustus, berarti udah 4 bulanan. Jadi banyak yang bisa berubah ya. Jika situasi iPhone 14 Max seburuk yang dikatakan Yang, tampaknya mungkin perangkat tersebut dapat tertunda atau sangat terbatas pasokan. Nah, iPhone 14 Max diharapkan menjadi perangkat yang sangat populer setelah diluncurkan. Ini akan menandai pertama kalinya Apple menawarkan iPhone 6,7 inch yang tidak hadir dengan harga dan fitur Pro. Kalau kita flashback sebelum-sebelumnya kan memang itu yang ukuran 6,7 inch ini selalu dilabeli embel-embel Pro ya. Nah, sekarang itu enggak. Jadi bakalan nggak ada embel Pro tapi ukurannya 6,7 inch. Nah, ini spesifikasinya teman-teman. Jadi Apple itu dikabarkan akan fokus meluncurkan iPhone dengan ukuran besar berikut ya. Jadi mulai dari iPhone 14 itu 6,1 inch, terus iPhone 14 Pro 6,1 inch juga, lalu iPhone 14 Max 6,7 inch dan iPhone 14 Pro Max 6,7 inch. Bocoran sejauh ini itu menunjukkan bahwa rilisan tersebut atau rilisan terbaru dari Apple ini memiliki desain yang lebih ramping, kemudian chip in 16 Bionic yang lebih cepat dan kamera utama 48 megapiksel baru yang lebih tajam untuk iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max. Ini tuh agak mungkin awal lah ya, Apple tuh ngasih kamera ukuran kamera utama dengan 48. Biasanya kan dari seri-seri lama tuh, dari seri berapa ya berarti ya, 5S ya, kalau salah itu udah pakai 12 ke atas, itu udah 12 semua ya, 12 megapiksel. Nah, sekarang udah mulai coba kayak HP Android pakai 48 megapiksel.
Ya, jadi seharusnya sisi iPhone 14 akan dibuat dari titanium yang bisa membuatnya lebih keras dan lebih kuat dari iPhone sebelumnya. Sedangkan bagian belakang akan mempertahankan lapisan kaca dan lapisan satin. Untuk ukuran layarnya, iPhone 14 standar dan Pro ini memiliki ukuran layar 6,1 inch dan iPhone 14 Pro Max dan Plus akan memiliki layar 6,7. Agak ribet ya, memang agak ribet. Nah, tadi kamera, jadi HP kameranya seperti tak bilang tadi ini akan menggunakan 48 megapiksel ya untuk model Pro. Sementara untuk yang standar ini pakai 12. Oh, jadi nggak semua ya. Jadi yang 12 yang Pro aja yang pakai 48, sementara yang nggak Pro itu 12 ya. Nah, jadi seluruh model iPhone 14 ini teman-teman diperkirakan akan mendapatkan kamera depan dengan peningkatan yang cukup baik dan memiliki aperture atau bukaan ini 1,9. Jadi agak lebih lebar, lebih besar, sehingga ini kalau untuk foto-foto malam itu akan jauh lebih oke lah untuk selfie tentu. Ini agak ada peningkatan ya dari yang seri-seri sebelumnya yang hanya 4 yang bukaannya 2,2. Apalagi ya, nah untuk RAM itu akan ada 6 GB RAM untuk yang model iPhone 14. Sama kayaknya untuk yang yang Pro juga sama ya. Lalu sistem operasinya iOS 16, harganya ini akan diperkirakan sekitar 799 US dollar untuk yang 14 standar, lalu 899 untuk yang varian Max. Sementara untuk yang varian Pro ini 1099 US dollar, dan yang 14 Pro Max ini akan menjadi 1199. Oke, jadi akan mahal banget ya. Oke, nah ini jadi kemudian muncul pertanyaan nih teman-teman, dengan harga yang kalau kita coba hitung katakanlah harganya adalah harga katakanlah yang standar itu berarti 799 kali 15.000 berarti sekitar 11 juta. Lalu nanti misalnya ada pajak dan lain-lain sekitar 3-4 juta, berarti ini sekitar hampir 16 juta untuk yang 14 standar. Lalu kalau yang 14 Pro 14 Max ini kalau 899 dikali 15.000 itu sekitar 13 juta, lalu ditambah ya mungkin sekitar 17-an juta. Itu versi paling standar mungkin ya. Lalu untuk yang 14 Pro itu harganya 1099 kali 15.000 ya, ini bisa 20-an juta ya jatuhnya. Lalu yang terakhir yang 14 Pro Max itu berarti kali 15.000 ya, ini mungkin 20-an lebih ya, mungkin 21, 22 gitu ya. Itu yang paling standar ya, karena itu udah termasuk pajak misalnya. Jadi nah ini bikin banyak sekali belakangan ini pertanyaan, apakah sebaiknya beli yang ini 13 Pro biasa atau menunggu seri ini ya, seri 14 tiba. Kalau menurut saya sih sebenarnya karena spesifikasi, kecuali nunggu yang seri Pro ya mungkin akan jauh lebih worth it karena ada peningkatan kamera yang sampai 48 megapiksel. Sementara kalau untuk yang seri biasa yang iPhone 14 standar dan 14 Max ya, itu akan pakai 12. Jadi nggak akan jauh beda sebenarnya pengalaman dari kamera. Apalagi memang selama ini kan peningkatannya juga tidak terlalu signifikan dari Apple tuh ngasih update itu dikit-dikit ya di device-nya atau device terbarunya dari versi sebelumnya. Tapi ini memang akan ada lompatan yang cukup besar ya.
di seri kamera untuk seri Pro. Jadi kalau misalnya nungguin yang Pro sih karena alasan ingin cobain kamera 48 megapikselnya mungkin masuk akal ya, wajar gitu, nggak masalah. Tapi kalau memang hanya ingin update biasa saja mungkin ya tidak terlalu akan signifikan ya. Nah yang berubah juga nanti akan ada layout kamera depan ya, kalau nggak salah di seri Pro itu akan ada semacam panhole ya, ala-ala Android zaman sekarang ya, yang udah kebanyakan pakai itu dan Apple baru nerapin sekarang. Lalu konfigurasi kamera yang kemungkinan akan berubah ya, kalau kita lihat di belakang mungkin akan sama, tapi mungkin dengan bump yang ini akan jauh lebih tipis mungkin ya, atau lebih udah nggak ada ya, langsung nempel gitu lensanya nanti kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita nungguin, dan kalau saya sih saranin kalau sekarang tak cek harga di iBook misalnya untuk seri-seri terbaru iPhone. Oke, bentar. Oke, kita akan coba cek di iBook harganya sekarang berapa nih. iPhone katakanlah 13 Pro. Oke ya, jadi harga paling rendah untuk yang iPhone 13 Pro ini 117,9 ya, hampir 18. Sementara untuk yang seri Pro Max itu sekitar 20 juta. Jadi ya nggak akan jauh beda sebenarnya. Nanti mungkin harganya juga ya bisa jadi memang kalau mau beli sekarang juga nggak masalah sebenarnya, kalau memang udah harus ganti nanti kan bisa jual lagi, dan harganya biasanya nggak akan jauh lebih kurang ya, paling ya kurangnya sekitar berapa persen mungkin ya, 1 jutaan mungkin turun dari harga iBook atau iPhone terbaru. Tapi ya kalau memang tidak terlalu butuh misalnya perubahan signifikan dari sisi kamera dan sebagainya, ya udah ini saatnya teman-teman beli iPhone 13 Pro misalnya, yang memang ini udah ada potongannya lumayan nih, ada potongan 600.000 dari iBook misalnya. Kalau mau cek yang iPhone 13 standar itu berapa ya, yang standar itu mulai dari 14,400 sama yang 13 mini ini 12,99. Cuman besok tuh nggak akan ada mini lagi ya, jadi kalau misalnya sekarang pengen ngetes atau pengen nyobain yang mini, waktunya sekarang ya kita teman-teman. Oke, itu dia ya, sebagai pengguna iPhone misalnya saya kalau disuruh milih apakah bakalan ngambil 13 Pro sekarang atau nungguin 14 muncul. Kalau memang mendesak untuk ganti gadget atau ganti handphone sekarang ya nggak apa-apa ngambil ini, nanti bisa dijual lagi untuk membeli yang iPhone 14. Tapi kalau misalnya mau sabar nunggu ya mungkin datangnya di Indonesia nanti Desember atau bahkan bisa mundur, karena kan memang launchingnya mundur dari September ya, bisa akan lebih lama lagi ya sudah nggak apa-apa gitu ya, selamat menunggu. Tapi kalau mendesak ya udah sekarang waktunya juga untuk mendapatkan device yang satu ini. Thank you. Kalau suka videonya jangan sungkan like, kalau enggak juga nggak apa-apa. Thank you teman-teman. Have a nice day.